dimanapun Anda berada, senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di LK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini kita dengan para panelis akan membahas mengenai masa depan anak sama dengan masa depan orang tua. Apakah betul? Nah, sudah hadir saudara-saudara kita yang datang dari Tangerang, yaitu SMKN 5 Tangerang. Juga dari Universitas Mercu Buana. Dan dari Universitas Nahdlatul Ulama. Saya selalu berpikir bahwa orang tua yang sukses itu bukan orang tua yang mengumpulkan harta yang banyak, tetapi bagaimana orang tua itu melahirkan seorang generasi di bawahnya itu lebih baik hidupnya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Berarti dia adalah orang tua yang sukses. Nah, saya mau bertanya sama Pak Tarsan di sini. Pak Tar ini mungkin yang paling Patar ada lilinnya dong di atas. Maksudnya Pak Tarsan gitu. Pak Tarsan ini kan udah punya anak, mendidik anak. Nah, Pak Tarsan sendiri mendidik anak ini seperti apa? Saya mendidik anak saya kira sesuai dengan arahan orang tua dan menyesuaikan dengan lingkungan. Karena saya itu termasuk kelompok temanku wajib ikut sayang anakku. Disingkat apa tuh, Pak? Disingkat Teguh Wisnu. Waduh. Saya mendidik anak saya mungkin agak bertentangan dengan orang tua saya. Karena dengan berdasarkan pengalaman saya dididik orang tua saya, akhirnya saya mengambil suatu kesimpulan tentang masa depan anak itu adalah tergantung pada anaknya sendiri. Oh, jadi diberikan kepada si anaknya sendiri untuk menentukan masa depannya. Pengalaman saya, pengalaman Bapak ini. Didikan orang tua itu bukan berarti salah, tapi saya mengambil hikmah daripada peristiwa itu. Loh, dulu Bapak dididik mau dijadikan apa oleh orang tua? Bapak saya itu seorang kepala desa, dan saya waktu kecil, waktu sekolah rakyat SR ya dulu ya. SR, saya itu terpengaruh dengan lingkungan pemain ludruk di kampung saya. Jadi sampai SMP saya tuh sering berteater, itu hobi saya. Oh, senangnya di seni ya, berarti Bapak. Akhirnya ini saya terpengaruh itu ikut keliling tobong. Tobong itu kesenian tradisional yang pindah dari desa ke desa lain. Saya keliling daerah-daerah sehingga bapak saya itu marah sampai sempat saya diusir oleh bapak saya. Ini suatu pengalaman yang menyakitkan, ya, tapi betul. karena tuntutan hati saya itu rasanya memang harus terjun ke seni, akhirnya saya tetap pergi walaupun diusir sama bapak saya. Akhirnya bapak saya sadar memerlukan seorang anak, saya diambil lagi dari kesenian tobong, dibawa pulang, sampai saya dijadikan pamong desa karena maaf bapak saya itu seorang pejabat, kepala desa ya. Kepala desa. Dan sombong banget sih Pak kayaknya, baru lurah aja. Pejabat dulu tuh susah loh, susah. Jadi pejabat. Iya. Tahun 42 bapak saya tuh jadi lurah itu, jadi kepala desa di kampung. Iya. Itu nggak sekolah, nggak bisa nulis. Ini sebuah kejujuran. Iya, betul. Tapi saya kira ini walaupun kurang nyaman, kejujuran itu tetap di atas segala-galanya. Betul. Tetapi kan waktu dulu aman. Karena yang paling penting adalah bisa bersama-sama gotong royong. Bisa tanda tangan. Kalau masalah tulisan Arab memang itu jagonya bapak saya. Ya. Jadi begitu saya dijadikan pamong, dapat bengkok, dapat sawah, itu sudah usia 16-17an, saya tetap lari dari orang tua. Akhirnya bapak saya, kamu bener mau jadi pemain ludruk itu? Karena jengkelnya, ya udahlah kalau nasib pun seperti itu, pekerjaan apapun kalau ditekuni akan membawa hasil. Iya. Ini yang saya pegang dari Dan orang tua. sampai saat ini Pak Tarsan tetap di kesenian. Di kesenian, saya luar biasa konsistennya. Halo Cipan, saya mau tanya Cipan nih. Pak. Ya. Selamat Cipan malam. dari mana nih? Saya dari mama-mama cantik berbadan langsing atau disingkat Macan Belang. Wih. Ini hanya dengan 7.500 Pak, kreatifnya langsung bikinin saya singkatan yang luar biasa Pak. Luar biasa. Murah. Silakan. Kalau menurut Cipan sendiri gimana? Masa depan anak, masa depan orang tua. Saya setuju. Karena ketika anak susah, orang tua akan ikut susah. Orang tua mana sih yang tidak sedih ketika kita melihat sudah tumbuh dewasa, kemudian anak kita berantakan gak karu-karuan. Kebetulan saya, supaya kelihatan pinter nih ya Pak ya, saya mengutip puisi dari Khalil Gibran. Oh. Judulnya adalah Anak-Anakmu. Di situ ada sebuah kata-kata yang mengatakan seperti ini. Engkau adalah busur-busur tempat anak-anakmu menjadi anak panah yang hidup diluncurkan. Berarti kita orang tua kan sebagai busur. Busur. Nah kalau busurnya tidak meletakkan si anak panah ini dengan tepat, dengan presisi yang pas,
dengan begitu pas di tiung, apa tuh namanya Pak? Tiung apa? Tiung tudung, tiung, dua kata, Yang satu kata, apa? Pas di ini loh Pak, kan ditarik tuh. Iya, ya, pas busurnya. dilepaskan. Kalau kita tidak membidik ke arah yang tepat, itu kan si anak panah bisa ngawur ngucur kemana-mana. Iya. Jadi walaupun ketika kita sudah melepaskan anak panah itu memang tidak ada yang bisa kita lakukan, hanya kepasrahan dan berdoa semoga meluncur di tempat yang sesuai. Tapi tetap pondasi utamanya ada di kita. Iya. Ini saya terpengaruh sama seorang psikolog hebat menurut saya, Ibu Eli Risman. Hai Ibu Eli Risman, beliau adalah orang yang sangat saya hormati. Iya, salam juga buat bapaknya. Bapak kok jadi kirim-kirim Pak salam? Risman, nggak apa-apa. Karena beliau kan sahabat saya juga. Salam juga buat anak-anak saya di rumah. Nggak ada, ini kan nggak ada hubungan. Kalau saya kan ada hubungannya, Ibu Eli Risman dan Bapak. Nah, Pak ini lagi Rismannya ada nyeritain hubungannya. keluarganya, Bu Sur. Iya. Apa Anda nyampur? Saya kira ada kirim-kirim salam Enggak, gitu. nggak ada. Nggak ada. Jadi Cipan Tolong ini jangan pernah- dicela, jangan dicela, jangan. Ini dari atlet panan itu mau menjelaskan apa? Bukan atlet Saya bukan panah. atlet panah, Bukan Pak. atlet panah. Tadi ada ini. panah-panahnya gitu. Itu contoh. Contohnya tadi dari panah. Contoh. lagi nyeritain keluarga Bu Sur. Bukan. Busur panah. Terus, Iya, jadi Bu Eli Risman bilang orang tua, terutama ayah dan ibu adalah guru pertama anak-anak. Jadi kalau misalnya ingin memiliki anak dengan masa depan yang cerah, pastikan pondasinya ketika usia 0 sampai 8 tahun itu kuat dari orang tua. Iya. Hanya sesimpel orang tua mengajari anaknya mengantri, Pak. Itu Mengantri. ternyata belajar ngantri, itu ternyata efeknya bisa panjang banget ke depannya. Ternyata dengan belajar mengantri, anak bisa menghormati hak orang lain. Dengan belajar mengantri, anak bisa menikmati proses bagaimana dia harus bersabar menunggu giliran sampai akhirnya gilirannya tiba. Dengan mengantri, anak belajar malu kalau sampai dia menyerobot. disiplin ya. Disiplin. Jadi ternyata hanya dengan orang tua ngajarin mengantri, itu adalah persiapan ketika anak nanti sudah dewasa dan mungkin akan menjadi seorang pejabat. Bagaimana caranya anak itu menikmati setiap proses perubahannya dia, dari mungkin mulai dari 0 sampai akhirnya menjadi orang yang sangat besar. Jadi nggak ada lagi tuh generasi-generasi instan yang pokoknya saya mau langsung terkenal lah, langsung sukses gimana pun Semuanya caranya. harus ada proses. Betul. Jadi orang tua itu sangat penting dalam menentukan generasi. Terutama ibu, Anak. karena ibu itu adalah Setuju. madrasahnya keluarga. Kalau di Saya keluarga tuh ibu. Iya, bisa kayak yang gini, Pak. yang ngajarin. Iya, kenapa? Ini karena peran orang tua saya nggak dibesarkan sama orang tua saya Oh, sih. Anda dibesarkan oleh? Sama almarhum nenek kakek saya, Sik Tek Seng dan Lee Kim Yo. Oh. Kenapa Cipan orang tuanya kebetulan Kebetulan waktu itu Di Jakarta. harus ke Jakarta dan setelah Jadi kamu diskusi tuh besar panjang di mana lebar- sih? Di Makassar, Pak, di Ujung Pandang. Oh, Ujung Pandang. Saya besar di Ujung Pandang, Makassar. Jadi ternyata ada nilai-nilai yang diberikan oleh almarhum nenek kakek saya, yang kemudian ternyata itu menjadi pedoman saya ketika saya menerima job-job di masa depan. Oh, Engkong seperti saya tuh misalnya- selalu bilang gini, apa-apa tuh kalau mau milih sesuatu itu jangan lihat merek, jangan mentingin gengsi. Misalnya Ini nih, Anda dibesarkan di Makassar atau di Jawa sih? engkong saya orang Paraan, jadi walaupun tinggal di Semarang tapi logatnya Jawa. Oh, gitu. Tinggal di Makassar, logatnya tetap Jawa. Gimana sih? Tolong Anda perbaiki coba. Aduh, konstruksi bahasa Anda sudah mulai ngaco Maksudnya ini. tinggalnya di Makassar, Tinggalnya di Pak. Makassar, Tapi karena tetapi- basicnya memang orang Jawa, jadi Jawanya tetap medok gitu loh. Oke, sekarang saya mau tanya sama Soraya Rashid. Ya. Ya, Om. Ya, gimana? Kalau kamu merasa didikan orang tua apakah sudah cukup menurut kamu? Saya Soraya Rashid dari Aku Nakal Enggak Masalah atau disingkat Anak Emas. Wah, anak mas. Soraya sendiri gimana dibesarkan orang tua? Jujur saya dibesarkan dari kedua orang tua yang emang apa ya, membebaskan saya untuk memilih saya nantinya akan jadi Mau apa. jadi apa? Saya apa namanya, ingin bersekolah di mana, jurusan apa gitu-gitu. Saya Itu dari mulai dibebaskan. kamu SD, maksudnya SMP, SMA udah mulai terserah kamu. Cuman orang tua biasanya hanya memberikan jalur ini seperti ini, memberikan ini. Iya, sebenarnya sih pas kecil sih diarahin. Fasilitasnya, ha? Cuman kayak misalnya kayak dari aku di lesin nyanyi, di lesin biola gitu. Kamu bisa nyanyi? Ini Bisa. orang-orang belum tahu nih, Soraya bisa nyanyi. Ya, Pak. Ya, tolong dong. Ayo deklamasi, coba deklamasi. Nyanyi, Ah, Pak. nyanyi dong, Oh, Pak. nyanyi. Coba nyanyi Nyanyi. sedikit Oh, aja. nyanyi. Orang harus dibuktikan. Iya. Soalnya begitu ngomong ini saya nggak enak sama penyanyi senior nih. Oh, maaf Om. Iya. Saya harus banyak belajar nih. Pak Jarwo, woi. Bruri, Pak, bruri. Bruri nih. Bruri peso dapur.
Kasih lagu dong buat Pak Jarwo. Coba lagu apa? Ayo Soraya. Cicak, salah ya. Cica Apa ya? di dinding. Ini aja deh. I'll stay every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. I know. I know. Ah, duduk. Orang nyanyi masih suruh duduk. Soraya yang nyanyi, bukan sorakan. Gak apa-apa, bantuin. Enak suaranya. Jadi kamu tuh udah dikasih fasilitas oleh orang tua ya? Iya. Untuk dikasih les itu. Terus juga dari kecil ditanyain misalnya, Tete ntar gede mau jadi apa gitu kan. Tapi sebenarnya sih saya tuh masih bingung kan mau jadi apa gitu kan. Ya biasanya kan masih Masih meraba-raba, labil. ini mau, itu mau mau. kesana, mau kesini. Iya. Jadi kayak banyak gitu lah maunya. Terus tapi lama-kelamaan mama aku yang ngarahin sendiri kayak, Teh jadi artis tuh Teh, kayak gitu Teh, gitu-gitu jadi artis aja, gitu-gitu. Lama-lama namanya anak kecil digituin kan, jadi lama-lama termotivasi Mulai tertarik gitu. ya? Ya udah akhirnya sampai sekarang didukung penuh sama mama gitu, tapi tetap diarahin. Soraya berarti merasa dirinya tepat ya mendapatkan orang tua Iya, ya. Karena alhamdulillah. orang tua yang selalu mendukung kegiatannya Soraya. Iya. Tapi Oke. Soraya sampai sekarang udah nggak ditanya lagi, udah gede mau jadi apa? Nggak pernah kan? Enggak. Susan itu. Tapi kalau teman saya sampai sekarang ditanya Pak, padahal umurnya udah 30 tahun. Loh, itu kan siapa? Adul? Adul mau jadi apa? Iya kan gak gede-gede Pak. Oke, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Sampaikan sejuta sayang untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati pintanya. Hanya dengarlah. Kembali lagi di Akan Mengatasi Masalah Tanpa Solusi. Dan kita masih membicarakan mengenai anak dan orang tua. Dan orang tua kadang-kadang turut campur dalam pendidikan si anak. Karena selalu orang tua itu ingin yang terbaik. Seperti halnya saya. Saya sampai sekarang ini masih mengikuti yang namanya perkembangan. Saya berharap anak saya masuk SMP-nya ini gitu, disesuaikan. Makanya sudah diarahkan ke arah sana. Malahan saya bingung, ternyata bimbingan belajar itu bukan hanya untuk ke universitas. Untuk masuk SMP sama SMA aja sudah ada yang namanya bimbelnya, seperti itu. Jadi ada yang dilakukan di sekolah, ada juga yang di luar sekolah. Saya mau tanya sama Pak Jarwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Denny, Silakan Pak Jarwo. saya dari koalisi bapak-bapak doyan jus dan minum es kopior, Waduh, disingkat? Cowboy Junior. Cowboy Junior. Nih, halo Pak. Ini di Cowboy Junior siapa ya? Bapak ini ya, yang mirip siapa ya? Bisma. Bisma ya. Bis malam. Anda tuh biskuit. Bapak bisul. Ya, lanjut Pak Jarwo. Mulai Ya. Ini masalah anak, ini masalah depan. Masalah anak adalah masa depan dia nantinya. Iya. Masa depan anak juga masa depan bangsa dan negara. Jadi Iya. tanggung jawab sebagai orang tua Pak Denny, saya sebagai kepala keluarga di keluarga saya harus punya ketegasan terhadap anak Pak Denny. Anak tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, memberikan keputusan dia sendiri untuk jadi apa nantinya. Para menteri misalnya ada jalan sendiri, akhirnya konflik dengan wakil presiden. Iya. Coba kalau kompak kan enak begitu. Jadi perlu arahan dari kepala keluarga Pak Denny. Ketegasan itu perlu. Misalnya anak tetangga saya Pak Ya. Denny, itu dari kecil dipelihara. Oleh? Dia itu ya oleh-oleh dari Bandung. Ya maksudnya sama siapa? Ya oleh anak keluarga tetangga saya itu. Oleh Nah, keluarganya. ngapain ngurusin anak orang? Ini kan saya kasih contoh. Kalau ngasih contoh melebar kemana-mana.
Tetangga saya Pak Denny ya. Tetangga. Itu ada anak dari kecil dipelihara, bandelnya minta ampun Pak Denny. Susah apa namanya diaturnya. Laki atau perempuan tuh anaknya? Ya laki-laki. Laki-laki. Ya. Bapak tahu namanya, umurnya berapa? gitu Umurnya kan? 12 tahun. Ya kan wajar kalau 12 tahun nakal. Ya. Gitu. Siapa namanya Pak? Namanya Indra. Oh Indra. Berapa panjangannya? Indrayana. Indrayana. Masa cuma segitu? Iya Indrayana Maulana. Bapaknya Bin, Bapaknya Bintitan. obatin tuh. Tuh kalau didiemin makin gede ketutupan, nggak kelihatan. Iya. Gak usah. Pak Tasam bawa granat nggak Pak? ADP Komeng, tidak usah pakai granat. Nah, pakai apa? Tak isep aja. Jadi Pak tuh anak nih Pak nih, bandelnya minta ampun Pak. Indrayana tuh. Yang ngomong saya yang ngomong. Enggak nih saya. Enggak, masa bodoh. Orang giliran saya ngomong. Nih tapi saya ada cerita gitu juga Pak. Wah bodoh. Bodoh ya belajar gimana? Jadi nih Pak, nih anak bandel banget Pak. Dia naik pohon tetangganya. Betul Pak Denny. Naik pohon mangga Susah Pak. diatur Pak Denny. Oh, kan? Dikasih makan, Nggak mau. malah main-mainan bebek. Dikasih makan, malah manjat-manjat pohon. Pak Jarwo ini siapa? Enggak, bukan saya. Udah gitu Pak Denny ya. Iya. Udah gitu, lalu saya lupa deh tuh Ya terus naik-naik pohon. naik pohon. Oh, bandel Akhirnya banget dia. diserahin ke orang lain. Nggak kuat juga melihara anak kecil itu. Orang lain, oh maksudnya jadi si orang tuanya menyerahkan ke orang lain untuk pendidikannya itu supaya nggak nakal. Ya, untuk dipelihara. Orang lain itu juga nggak kuat juga, akhirnya dipelihara, diserahkan ke kebun binatang. Nah ini anak apa? Anaconda. Untuk dipancing. Ya Allah. Nah, gitu dong. Jadi orang tua juga harus tegas, jangan anak dibiarkan untuk memilih masa depannya sendiri. Jadi orang tua harus menentukan pada ini, dan ayah dan ibu itu juga harus kompak dalam Ya. hal mendidik anak. Interupsi, tidak setuju saya. Kenapa nggak setuju? Ya tidak setuju, saya ada alasannya. Apa alasannya? Oke, duduk dulu Pak Jarwo. Selamat malam semuanya. Saya dari Ikatan Anak Jujur, Sulung dan juga Ulung. Disingkat Ikan Julung-Julung. Pak Jarwo, Anda sebagai orang tua mengarahkan anak harus seperti apa, sekolah di mana, begitu? Betul. Orang tua yang egois Anda. Loh, egois, ikut campur kepada pendidikan anak itu harus, tapi jangan sampai memaksakan. Tapi itu perlu. Perlu, tapi jangan sampai memaksakan. Gitu ya. Menurut saya, itu ada 4 hal. Kenapa ada orang tua yang seperti Pak Jarwo? Yang pertama itu masalah ego. Ego dari orang tua. Orang tua nggak boleh menuruti egonya saat mendidik anak, termasuk saat memilihkan sekolah buat anak. Orang tua itu ya harusnya mengikuti anak maunya apa kita arahkan. Tapi kan anak nggak tahu nih masalahnya. Nah, tenang. Yang kedua, masalah gengsi. Ada orang tua yang mendahulukan gengsi daripada impian si anak, daripada minat dan bakat si anak. Gengsi-gengsian sama temannya. Oh, masuk sekolah itu boleh, saya Ya. juga mampu. Padahal belum tentu anak minat dan bakat kemampuannya di situ. Yang ketiga, banyak orang tua yang tidak ikhlas dengan cita-cita anaknya. Orang tuanya pengen anaknya jadi pilot, karena atau keren jadi dokter. Padahal anaknya pengen jadi pelukis, tidak ikhlas. Akhirnya tidak ada dukungan moral, material, apalagi doa. Niscaya itu anak tidak akan sukses dalam hidup. Nggak dapat restu dari orang tua. Iya. Ya, yang terakhir, banyak orang tua yang tidak sadar kalau anak itu hanya titipan Tuhan, bukan miliknya, seperti dari puisinya Khalil Gibran gitu ya. Makanya menurut saya, yang paling penting Pak Jarwo, mohon maaf bukan menggurui, saya tahu Pak Jarwo lebih senior. Menurut saya dalam pendidikan anak ada 4M yang harus dilakukan oleh si orang tua. Yang pertama, mengenal si anak. Banyak orang tua yang tidak mengenal si anak. Coba kenali dulu anaknya. Ketemu tiap hari bukan berarti kenal loh. Iya betul. Pertama, mengenal si anak. Yang Tapi kedua, kuantitas itu akan melahirkan kualitas Betul. kalau bersama dengan anak itu. yang pertama, mengenal si Mengenal. anak. Yang kedua, mengetahui bakatnya. Yang ketiga, tugas orang tua menggali potensinya. Yang keempat, memfasilitasi pendidikannya. Kalau misalnya anak dipilihin sampai ke sekolah-sekolah, dia tidak akan bisa mandiri.
Sampai kapanpun terus akan disuapin sama orang tuanya. Itu prosesnya Pak Jarwo itu sebenarnya sudah sampai di memfasilitasi karena sudah menggali anak ini kayaknya bagusnya ke sini nih. Tapi memang benar kata Pak Ronald tadi, M yang pertama itu harus mengenal anak. Mengenal anak. Kayak tetangga saya punya anak sampai sekarang nggak kenal. Mau gimana? Dia kalau digendong-gendong, anak siapa ini, anak siapa? Anak dia itu padahal Pak. Neng, itu sayang. Kalau Sayang. sayang suka, aduh anak siapa ini? Nah itu anak Pak nggak kenal nggak berarti. kenal. Udah tahu dong kalau gitu. Saya ada contoh-contoh nih ya dari anak yang tahu apa yang akan mereka lakukan dengan hidupnya. Siapa aja? Dan hebatnya lagi mereka sukses. Yang pertama, ya Bill Gates. Oh, Bill Gates. Dia Deo kan, dia keluar gitu dari Harvard Ya. karena tahu saya nggak suka sekolah di sini. Mending bikin perusahaan sendiri. Akhirnya bikin Microsoft dan jadi orang terkaya di dunia. Dia juga lulus tanpa ijazah ya. Tanpa ijazah. Coba kalau orang tuanya kekeh. Nggak lulus. Ayo dong, sekolah tanpa terus. ijazah. Palingan juga apa gitu dia Iya. mungkinnya. Mark Zuckerberg, Nah. sama dia juga keluar dari Harvard. Ya. Lah bukannya dia jualin di Tanah Abang Pak waktu itu. Iya, dia datang ke sono. Iya. Ya, dia pernah datang ke sini. Keluar dari Harvard, tahu apa yang akan saya lakukan dengan hidupnya, kata dia. Bikin Facebook, orang kaya juga. Ya. Berikutnya, sudah tidak ada ini. Steve Jobs, Steve Jobs. Orang Malang nih. Tahu dari mana orang Malang? bikin Apple. Suka ada apelnya Pak. Oh Bikin iya, Pak. Apple Malang ya. Dia benar, juga nggak gampang ya. selesai sekolahnya dari Reed College, bikin Apple dan sekarang Apple salah satu perusahaan teknologi terkemuka. Nah, udah cukup Kang. Terakhir, Oh, betul ya. karena Steve saya Jobs. mengamati dunia pendidikan Kang Denny ya, saya sempat ngobrol dengan seorang ahli pendidikan Perancis yang lama tinggal di Paris, Van Java. Ke Bandung tuh. Iya, namanya Jajang Michael Dua Petang. Jajang. Jajang Michael Dua Petang. Sekolahnya, jadi namanya diabadikan sebagai nama sekolah SD 2 Petang itu. Oh, SD. Jajang Michael Dua Petang. Oh, 2 petang filial ya. Iya betul. Iya. Karena yang satu masuk pagi, yang Iya. dua masuk sore. Masuk gitu sore. kan ya. Iya tuh. Yang Ini malam karena masuk angin, keterbatasan sekolah. Betul. Sementara jumlah penduduk untuk sekolah itu masih banyak. Iya, di daerah Cicadas dia waktu itu. Iya. Dia bilang tentang pendidikan anak begini, dalam bahasa Prancis nih ya. Mung budak hese diajar, kucara kolotna ngajar. Mereng kolotna kudu ngajar, kucara budaknya diajar. Ya, Bisa- bahasa naon lieur. Orang Prancis yang lama tinggal di Paris. Iya. Van Java. Coba dengarkan baik-baik Iya, ya. Pak. Mung budak hese diajar, kucara kolotna ngajar. Mereng kolotna kudu ngajar, kucara budaknya diajar. Jadi, Maksudnya begini. Artinya itu. Artinya, Kalau anak susah belajar. jika anak tidak bisa belajar dengan cara kita mengajar, lebih baik kita mengajar dengan cara mereka belajar. Ya. Ikuti caranya mereka, apa yang disukai, kita yang memfasilitasi. Itu saja orang tua. Oke, Begitu. saya mengerti. Bagus sekali itu. Calon Tong, bagaimana? Kalau Anda mendidik anak ini seperti apa? Terima kasih. Ya. Saya dari Asosiasi Didikan Papa Tanpa Iming-iming Dolar dan Kendaraan. Wah, disingkat apa itu? Adipati Dolken. Wah. Saya setuju dengan yang diungkapkan. Berarti tidak ada yang salah di antara semua. Betul. Karena itu kan cara mendidiknya. Iya. Yang kita harus lihat adalah outputnya nanti seperti apa hasilnya. Iya kan? Iya betul. Zaman modern ini beda dengan zaman dulu. Kalau mungkin dulu anak yang dilihat adalah orang tuanya. Iya. Kalau Walaupun yang sekarang- kasus seperti Pak Tarsan juga terjadi, tapi ini saya yakin pada masa itu nggak sebanyak zaman sekarang. Anak yang tidak sesuai dengan genre profesi orang tuanya misalnya. iya, betul. Biasanya kalau dulu Ikutin. orang tuanya guru, anaknya ya guru. Ya, dokter ngikutin. Kepala desa ya kepala desa, Iya. dokter ya dokter, itu biasanya seperti itu. Kalau sekarang Random menurut ya Anda kan berarti ya. sebenarnya di kota besar apalagi kan udah beda. Iya. Tapi saya punya survei yang aneh. Nah, Saya survei 100 keluarga di Jakarta ini. surveinya Ternyata- apa? 100? 100 keluarga di Jakarta. Ternyata anaknya itu sama dengan orang tuanya. Aneh ini di Jakarta. 100 loh ini. Dan 100 semuanya orang sama. keluarga, anaknya sama juga Sama. Profesinya apa? Enggak, Yang bukan. di- Ini orang tuanya kan ayah dan ibunya kan. Ini anaknya kalau nggak laki, perempuan. Sama dengan orang tuanya. Oh. Ini 100-100-nya loh.
Gitu ya? Anaknya kalau nggak laki, Perempuan. kalau nggak laki perempuan? Iya. Nggak ada yang gini? Karena bapaknya nggak ada yang gitu. Calon dong. Ya Pak. Aku dengerin ceritamu, dadaku kok sesek ini kenapa? Ya mungkin Pak tolong orangnya diantarkan. ini Jengkel, hah? Mungkin perlu udara bebas. Udara bebas saya akan keluar. Lah saya sini cari honor ya gimana? Nah, terus saya survei lagi 100 keluarga tadi. Ini yang hebat ya. Di kota besar itu 20 anaknya jadi dokter. 30 anak. Dari 100 keluarga. Iya. Itu 20 anaknya profesinya dokter, 30 anaknya jadi insinyur. Ya, 50 lagi? 40 anaknya jadi tentara. 10? 10 anaknya nggak jadi-jadi. Loh, kenapa? Nggak punya anak nih. Lu yang Oh, anaknya nggak jadi-jadi. Ya yang punya anak lu nggak usah tanya kalau gitu. Kan saya sebelumnya nggak tahu. Setelah tahunya kan setelah saya tanya. Ya lah, tanya lagi, ganti aja respondernya jadi 10 lagi lu nyari. Akhirnya saya tarik 10 lagi orang Cari tua 10 yang lagi. punya anak. Nah, yang 10 itu nggak ada. Tanya. Sudah udah punya saya anak. tanya. Apa? Kalau yang tadi 20 dokter, 30 insinyur, yang 30 tentara, ini yang 10 ini masih kecil-kecil, belum jadi apa-apa. Nyari yang udah dewasa dong. Saya cari yang sudah dewasa. Ah, udah dewasa nih Ketemulah. sekarang. Saya Ketemu. runut balik. Ah. Dari anaknya dulu Dari yang sudah anaknya. jadi. Oh, Ini, ini ada ini, polisi iya. nih. Saya tanya orang Ah. tuanya, udah nggak ada. Repot saya. Terus terakhirnya gimana? Akhirnya gimana? Lu nanya. Akhirnya saya tanya tetangga saya yang Ah. 10 orang yang Yang udah kebetulan punya anak. udah punya anak, sudah jadi, orang tuanya masih hidup. Ya, itu udah bener. Jadi apa itu 10 orang? 10 tetangga kamu tuh anaknya jadi apa? Jadi orang Jadi orang apa? seperti bapaknya. Maksudnya tuh profesinya dia apa? Lu kan tadi Loh, dokter. Bapaknya nggak punya profesi kok, nganggur semua kok ini yang 10. Nganggur. Itu sih bukan profesi kalau nganggur. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Maafkanlah bila ku selalu membuatmu marah dan benci padaku. Ku lakukan itu semua hanya untuk buatmu bahagia. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Saya tanya lagi ke Ronald ini mengenai seorang ayah yang ikut turut campur lah dalam karir si anaknya. Jadi kalau misalnya biasanya orang tua yang ya dia punya pengaruh yang besar, si anaknya baru lulus jadi sarjana misalnya, biasanya dia ikut juga nyari-nyari pekerjaan gitu, cari-cari kolehanya. Ini gimana menurut Anda? Koleha ya. Koleha zaman-zaman dulu lah, kita kan inlander. Koleha pasti belajarnya biologi ya. Iya, biologi. Tentang karir, menurut saya ini lanjutan dari pendidikan. Iya. Biasanya anak-anak setelah menyelesaikan pendidikan, dia akan mencoba berkarir. Iya. Gitu kan ya. Ada memang orang tua yang dari kecil, anak sampai karir, dipantau terus. Diarahkan terus. Itu namanya pola asuh helikopter, Kang. Pola asuh Dipantau kayak helikopter. Dilihat Pola ya, asuh kayak helikopter. drone, kayak Oh, drone. dipantau terus si anak bagaimana diarahkan, belok kiri. Jangan ke sana, ambil itu, awas hati-hati, jangan diambil, mending yang itu. Disetir namanya. Disetir, namanya pola asuh helikopter. Ya karena memang ada ekspektasi yang beda, si anak pengen gini, orang tua pengen gini, tapi kalau dia dengan pola asuh helikopter, biasanya orang tua akan keluar, papa kan orang tua kamu, papa Iya. tahu yang terbaik buat kamu. Padahal belum tentu, gitu ya. Nah menurut saya, bukan hanya di karir, tapi di pendidikan ya. Kalau misalnya masih ada orang tua yang berlaku seperti ini, sudahlah, jangan diteruskan lagi. Sudah tidak zamannya lagi. Sudah beda zamannya. Stop pola asuh helikopter seperti itu. Kenapa? Karena yang pertama akan melemahkan anaknya. Iya. Si anak akan sulit memecahkan masalah, rendah diri, takut gagal, rentan depresi. Karena selama ini nggak pernah dikasih kepercayaan Berani. Iya, menyelesaikan masalah. Iya. Dipantau terus. Karena si ayahnya pengen sukses, ibunya pengen berhasil, dipantau terus. Padahal gagal adalah Pembelajaran. cara belajar. Betul. Gitu. Yang kedua, anak tidak memiliki kemampuan mengatasi masalah karena ketergantungan.
Dikit-dikit papa, dikit-dikit mama bantuin. Mungkin tuh anak sering nonton ILK, jadi Iya. dia nggak Oh, bisa iya. mengatasi masalah. Solusi kita ya. Yang ketiga, kita tidak akan membantu mereka jadi dirinya sendiri. Dan yang terakhir, kenapa si pola asuh helikopter harus dihentikan, Kang Denny? Karena Karena kita sebagai orang tua tidak akan hidup selamanya. iya betul. Ketika nanti kita tidak ada, sudah tidak ada, mereka mau minta tolong siapa? Sementara kita sudah tidak ada, mereka masih butuh bantuan, minta tolong ke siapa? Bahaya kan? Iya. Coba kalau kita lepaskan, kita pantau, kalau salah dibiarkan, nggak bisa baru kita bantu, belajar sendiri, dia akan jadi anak yang lebih survive dalam kehidupannya. ya. Gitu. Maaf, interupsi, Pak. Kenapa Cipan? Ini kan dari tadi kita kan, kalau Kang Ronald kan kasih contoh, itu contoh yang sangat ideal untuk anak yang memang memiliki karakter yang matang dan bertanggung jawab. Tapi banyak juga kasus yang anak-anaknya bangor, Pak. Bangor tuh Maksudnya udah dikasih, anaknya ini memang udah dikasih kesempatan berkali-kali, atau mungkin anaknya ini memang rebel aja, dia maunya dia, pokoknya sesuai dengan arahnya saya, tapi ternyata buktinya tuh nggak ada. Kita kan sebagai orang tua juga, contohnya seperti ini. tapi Saya kan ada masa-masa saat dia berontak sebenarnya. Itu kan bergantung dari kembali lagi ketika dia tapi masa kadang-kadang gini, Pak. kecilnya. Sebagai orang tua kan pasti juga punya masa lalu. Sebagai orang tua wajar lah kalau kita takut anak kita mungkin mengalami masa-masa susah seperti yang dialami orang tuanya dulu. Ya kalau bisa, mungkin dulu kalau orang tua susahnya sampai 100, kalau anak jangan 100 lah, 70, 60 lah cukup. Supaya kamu nggak susahnya jadi 100 nih, 40-nya tak jagain loh. Supaya kamu ngalamin susahnya cuma 60. Ini saya ada contoh kasus seperti ini. Anaknya ini sangat suka banget ngeband, suka banget ngeband, wah pengen banget jadi musisi. Tapi sebenarnya orang tuanya tahu ini jadi musisi hari gini tuh nggak gampang, persaingannya terlalu banyak. Iya. Ditambah ngeliat bakat anaknya juga nggak bagus-bagus amat. Artis Nah, pun jadi instan lah sebenarnya ya. kadang-kadang ada anak karena masih muda dengan idealismenya yang luar biasa, dia ngotot ingin menjadi anak band. Sebagai orang tua kita kan khawatir ini mau dibiarin berapa lama, karena nanti umurnya akan semakin bertambah. Teman-teman itu bisa didengerin ya ini ya. Loh, kalau temen El tuh kan akhirnya sudah membuktikan dapat duit dari LK, betul? Betul. Ya, ya, ya. Tapi kalau misalkan ya anaknya yang suka banget, nggak pokoknya saya mau jadi gitar, udah genjreng, tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun, ini mana nggak ada hasilnya. Terus kita sebagai orang tua gimana dong? Masa terus memilih, oh mungkin nanti tahun depan belum berhasil, oh nanti mungkin Cipan tahun ini depan. melihatnya kalau menurut saya selalu hasil itu adalah materi. Loh iya dong, itu salah satu tolak ukur kesuksesan, Pak. Nah, kalau begitu Anda sebenarnya begitu ini tidak, ya pasti tidak sesuai dengan seorang Ronald kalau menurut Bahagia saya. itu bukannya materi, Betul, bukan bahagia. spiritual, emosional, Betul, psikologis. tapi segala sesuatu butuh materi di dunia ini, betul? Betul. Ya, Kalau- tapi- Betul lah Pak Nona, tidak hanya materi Pak. Iya. Mat Solar juga bisa kaya kan Pak ya. Iya. Iya. Memang materi itu tidak harus berlebihan, tapi dia harus cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan sama papannya. Iya. Kan nanti impian orang tua kan nanti anaknya akan berkeluarga. Kalau misalkan hasilnya gitu-gitu aja lah, nanti kalau punya anak bini atau mungkin nanti punya anak terus gimana ngempaninnya? Nah, tapi benar Pak, Cipan ini terlalu berlebihan apa khawatirnya ya. Loh, kok saya berlebihan? Ini bayangkan, kadang-kadang Anda yang melakukan seperti itu justru menghambat karir anak. Bukan menghambat Kalau lihat karir anaknya anak. ben-benan, saking khawatirnya nanti mau sampai kapan dijegah-jegah ini. Contohnya saja, Anda bayangkan misalnya, Mike Tyson itu 19 tahun sudah juara dunia. Iya. Tapi dia di penjara dulu kan. Bentar, oke lah, itu belakang kita nggak Iya. bisa. Coba kalau orang tuanya ikut campur, dia lihat anaknya berantem, dilerai anaknya berantem, nggak mungkin jadi juara dunia. Coba lihat, Mike Tyson naik kering, orang Iya. tuanya naik dilerai, nggak jadi juara dunia. Jadi jangan berlebihan. Kadang-kadang memberi kebebasan pada anak itu bisa menghasilkan sesuatu. Iya. Cipan itu tidak berlebihan. Saya setuju dengan Bu Sauda ini bahwa Bu Sauda. Bu Cipan ini. Cipan. Cie, sepakat hari ini Cie. Biasanya musuhan. Enggak, kita dalam mendidik keluarga itu sekali-sekali juga harus otoriter Pak Denny. Garis komando itu harus kita terapkan seperti halnya militer Pak Denny. Iya, Nggak tapi kan ada bisa. bagiannya tuh di mana-mananya, bukan keseluruhannya Iya. harus otoriter. Emang orang robot. Saya punya anak, umpamanya bodoh, saya tetap bangga. Iya. Tapi yang penting cari calon jodoh yang cocok. Setidak-tidaknya cari mertua teladan. Jadi bisa membiayai hidupnya. Si anaknya itu. Numpang Pak. Nah, mau numpang. Anaknya numpang hidup itu namanya. Tapi kalau di luar negeri Pak ya, sudah umur 20 apa berapa? Sudah bebas sendiri Pak ya.
Itu kan Iya. di luar negeri. Ini kan di negeri kita. Saya ngomong sama Pak Denny bukannya parasit. Pak ya? Enggak, maksudnya Udah Saya dibiarkan apa? sendiri Apa? dia mengembangkan. Apa Kalau ini? Pak Jarwo sendiri gimana? Ya, ini mengembangkan dia sendiri kalau di luar. Kalau di sini kan kita masih agak ketakutan. Kadang-kadang kan dia mangan orang Saya mangan. harus ikut campur Pak Denny. Soalnya nggak mungkin orang tua itu akan menelantarkan anaknya untuk masa depannya nanti Pak Denny. Jadi jangan sampai terjadi dualisme pendapat antara anak dengan ayahnya Pak Denny. Dualisme bagaimana kok ada? Misalnya bisa- Nah, ayahnya dari kecil anak sudah dibiasakan makan nasi, sementara anak hanya ingin dibiasakan minum susu. Bingung anaknya, akhirnya anaknya jadi belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, malam minum susu. Iya. Jadi orang tua itu atau ayahnya itu harus tegas. Harus Kamu tegas. jadi ini. Prinsipnya kalau Pak Jarwo itu lebih menyukai ada peran serta orang tua Betul. di karir si anak itu ya. Sementara Cipan juga berpikiran seperti itu, berbeda dengan apa yang Ronald katakan. Kalau Ronald membebaskan tetapi tetap ada pengawasan sebenarnya. Jadi sebenarnya dua-duanya menurut saya itu sebenarnya baik juga, tapi tergantung hasilnya seperti apa, outputnya. Karena tidak ada yang namanya output itu sendiri. Contohnya seperti apa? Nanti kita akan bicarakan setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Breakdance Selamat malam pemirsa, kembali bersama saya Calotong Salam Lembor dan teman saya. Cak Komeng ya. Kita berjumpa lagi di Breakdance News. Baiklah para pendengar yang budiman. Penonton ya. Pemirsa. Oh, pemirsa yang Oh, budiman. radio pendengar. Pemirsa, Oh. pemirsa yang budiman. TV zaman dulu nih. Saya akan membacakan berita yang pertama. Kamu aja dulu, Meng. Ya saya kan yang pertama. Berarti saya duluan. Iya, Kalau yang kedua belakangan. setelah pertama. Pasti. Baik, berita pertama. Katanya saya. Lah iya, saya intro. Oh. Baiklah, berita pertama akan dibacakan sebelum berita kedua. Iya. Berita pertama dibacakan oleh Komeng. cium pipi tetangga, seorang lelaki Parubaya dilaporkan ke polisi. Wah. Lelaki yang berinisial KAS, ini nekat mencium pipi EH. Nggak tahu EH apa itu panjangannya. Saat sedang menggelar hajatan di rumahnya sendiri. Beberapa waktu lalu, semula aktivitas EH membantu di rumah terlapor lancar-lancar saja. Namun entah bagaimana awalnya, laki-laki yang berprofesi sebagai petani ini tiba-tiba mencium pipi EH, celepot. Sampai gitu suaranya. Oh iya, petani bibirnya udah kayak pacul. Laki-laki yang berprofesi sebagai petani ini, nah kan dia petani nih. Lewat. EH sudah tidak bersuami ini diciumnya oleh petani tadi itu sebanyak 2 kali. Padahal kalau 3 kali itu dapat hadiah piring. Nyaris ya. Nah, tetangga saya nyium tapi nggak dilaporin dan tidak dihukum. Padahal nyium juga. Nyium. Kok bisa, Meng? Nyium bau masakan dia. Saya juga begitu. Sebelum saya juga pernah nyium juga, tapi malah saya dibawa ke rumah sakit. Nyium apa? Nyium bajai. Oh, Bajai lagi kencang saya cium. Itu namanya Nabrak. nyungsel. Baiklah. ya. Ayam cemani. Nah, udah dibilang jangan ngomongin dia lagi, kita baca berita aja. Ini ngomongin ayam cemani. Oh, Kalau itu kan kirain ayam boiler. Ayam cemani digandrungi warga Amerika. Tuh, ayam cemani dari Indonesia. Orang Amerika, Amerika. mengagumi. Sebuah perusahaan peternakan di Florida, Amerika Serikat, Green Fire Farm. Nah, masih family itu, farm. Meraup untung besar dari melonjaknya permintaan terhadap ayam yang dianggap eksotis. Karena seluruh bagian tubuhnya berwarna hitam. Oh. Paruhnya hitam, matanya hitam, kulitnya hitam, bulunya hitam, sampai telur-telurnya hitam. Menurut mereka, Apaan lo? ya iyalah. Meraup, ini nih, ayam eksotis itu
Tuh, menurut mereka pembeli rela mengantri. Oh, Pembelinya ngantri sampai ayamnya diem, temannya ngomong, "Hei, diantri nih." Kayak gitu. itu ayam apaan, Meng? Ini dibaca aja, nggak usah digambarkan, baca aja udah. Itu ada gambarnya belakang ayam cemani. Waduh. Jadi mereka mengantri demi seekor ayam cemani yang baru menetas. Harga ayam cemani yang baru menetas itu pun dihargai $200. Kali 15.000. Berapa ayo? Kali dong diri. Ya 3 jutaan lah. 3 jutaan. Kali mana? Kali Malang. Bapak lempeng aja tuh, nanti sampai Ciputat Bapak buang ludah. Harga ini tergolong fantastis. Karena di Indonesia ayam cemani anakan ditenggai harganya hanya kisaran Rp200.000. Itu juga yang masih kecil, belum sekolah dan masih menyusui. Apa yang membuat ayam ini begitu populer di Amerika Serikat sebagai peliharaan? Tapi yang jelas menurut pemilik peternakan Green Fire Farm, orang-orang tahu bahwa ayam jenis ini merupakan ayam khas Indonesia. Paul pun mengatakan Green Fire Farm tidak mengimpor langsung ayam ini dari Indonesia karena adanya larangan impor terkait bahaya flu burung di Asia. Wow, ngeri. Ada komentar, Pak? Ayam apa yang ramah? Ayam sorry. Oh, jawabannya itu. Oh, nggak bilang. Lu kan? Saya bilang Bangun pinter ngisi TBS, ini tahu. Kalau tahu pura-pura nggak tahu, kenapa sih lucu bagi-bagi? Kenapa? Loh, aku tuh nggak sengaja tahu. Saya kira bukan itu jawabannya. Nih ayam kan hitam. Ayam cemani. Ada lagi ayam yang hitam. Apa? Ayam bakar kelamaan. Berita selanjutnya. Berita selanjutnya. Sebuah kontraktor. Gantian. Hah? Pak, gantian. Gue masih kuat. Ya tapi jatahnya gantian, Meng. Ya terserah gue deh. Ya udah, silakan. Baiklah, sebuah kontraktor pembangun apartemen 40 lantai lupa membangun fasilitas lift. Lihatlah. Fenomena langka ini terjadi di negeri Matador, tepatnya di kawasan Benidorm di Alicante, Spanyol. Wow. Dengan munculnya kesalahan ini, kontraktor gedung terlihat seperti terburu-buru dalam membangun gedung. Buktinya, lupa memasukkan fasilitas lift dalam blueprint desain gedung yang akan dibangun. Namun gedung yang dibangun pada tahun 2013 ini memang sudah bermasalah sejak awal. Salah satu contoh, saat pembangunan 23 lantai, para pekerja yang berjumlah 41 orang harus naik turun tangga melalui gedung ini, karena liftnya belum terpasang. Berarti bisa ini dong KDR. Ini padahal 47 lantai. Nah, iya, kondor sampai dengkul. Nggak sampai segitunya. Berita terakhir. Lagi balapan setir gimana nih? Lagi balapan setir pembalap ini tiba-tiba Ini Meng, lagi balapan. Nah, Setir pembalap ini tiba-tiba lepas. lihatlah. Dalam dunia balapan, antara balapan F1 dan juga balapan rally, tentu ada bedanya. Jika dalam balapan F1, ada yang namanya pit stop. Yes. Untuk memperbaiki bagian mobil seperti mengganti ban. Maka dalam rally tidak ada yang namanya pit stop. Masalah terkait performa mobil harus diselesaikan sendiri. Salah satu contohnya terjadi pada pembalap rally yang satu ini. Seorang perali mengendari mobilnya tanpa menggunakan setir. Entah pembalapnya terlalu bersemangat atau tidak memperhatikan mobilnya hingga baik, hingga setirnya terlambat dan kemudian saat itu menentukan balapan. Mari kita lihat videonya berikut ini. Tuh. Ini saya kira dibutuhkan skill yang lebih hebat lagi untuk dengan mengemudi kondisi seperti itu. Ya, Itu namanya, itu banting setir nggak bisa. nggak bisa itu. Dia nggak bawa nasi sih.
Kok nasi? Ya bisa pakai nasi dia nyangkut lagi. Maksudmu dilem gitu? Iya. Emang lu buku tulis lepas? Itu sebetulnya nggak usah diributkan. Anda itu cara berpikir itu terlalu rumit. Mobil ada pengemudi tapi nggak ada setirnya. Nggak usah bingung, orang Jawa itu biasa. Gunakan ilmu kebatinan. Maksudnya Pak? Jadi mau belok ke kanan cukup batinnya punya suatu kekuatan yang paling hebat, itu pasti akan terjadi. Mobilnya bisa belok sendiri Pak? Bisa. Oh dibatin kok. Berita berikutnya. Udah habis. Baiklah pemirsa, itulah berita teraneh yang pernah kita tayangkan. Mudah-mudahan Anda bisa membuat berita yang lebih aneh lagi, karena hanya di sinilah berita aneh-aneh muncul dan aneh-aneh muncul di berita. Ya, di Breakdance News. Sampai jumpa lagi. Dance with you. Jangan kalah, aku ingin berjumpa, walau hanya dalam mimpi. Balik lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Ya, kita masih membicarakan mengenai anak dan orang tua. Tadi mengenai pendidikannya. Sekarang ini adalah mengenai jodoh. Jodoh, apakah orang tua juga harus turut serta dalam menentukan jodoh untuk si anak? Saya tanya Soraya dulu. Soraya, sudah punya pasangan, pacar? Ada? Udah Udah ada. alhamdulillah. Udah lama berpacaran? Baru. Oh baru. Baru. Ya. Itu apa karena dijodohkan atau gimana? Oh enggak, kalau aku sendiri sih, karena menurut aku orang tua gitu, kalau misalnya apalagi udah urusan jodoh gitu ya, emang sih orang tua berhak gitu ngasih masukan yang kayak gini yang baik buat kamu gitu kan. Tapi kita juga punya hak milih gitu kan. Segala sesuatu kalau dipaksain nggak bakalan baik kan gitu kan, ke kitanya juga bakalan jalaninnya terpaksa. Jadi ya udah milih sendiri gitu. Orang tua selama ini setuju-setuju aja. Ya setuju sih gitu. Ada ininya nggak apa harus ini bibit bebet bobotnya? Apa awal-awalnya gitu sih, tapi ya lama-lama mama aku mikir juga kan, karena apa namanya, ya udah gitu kan. Itu kan jodohnya buat kamu bukan buat ibu kamu Iya, kan. Iya. jadi daripada kedepannya bakalan terpaksa terus gitu kan, nggak enak. Jadi diberikan kepercayaan. Tetap untuk dikontrol kamu. juga, iya. Kalau Pak Tarsan sendiri bagaimana Pak? Apakah Bapak juga turut serta menjodohkan si anak? Waktu anak saya remaja, saya ngasih arahan aja. Kalau kamu nyari jodoh, tiru bapak. Bapak itu pertama kenal dengan Ibu. istri saya itu nggak ada cinta-cintaan. Saya nyari temen, siapa ya? Orang yang kira cocok dengan saya. Oh ada di sana depan pasar. Niat saya mau menikah dengan orang itu, saya belum tahu orangnya. Saya puasa. Istiqoroh dulu ya, Istiqoroh. minta petunjuk. Betul. Terus sampai puasa saya datang. Yang namanya istri saya itu Sulistina. Ini Sulistina cantik panggilannya apa enggak, jelek apa enggak, itu enggak penting bagi saya. Panggilannya Yang penting Sule. niat saya cocok, ada getaran hati, ini mesti jodoh saya. Begitu saya ketemu, namanya Sulistana. Itu getar sampai saya pingsan. Wah masa salaman Iya. aja pingsan? Soalnya belum sarapan saya itu berangkat. Oh, itu salatri namanya. Niatnya memang cari jodoh, saya kira itu nggak harus dipengaruhi yang lain-lain. Jadi kalau memang anak saya suka dengan siapa, tetap saya dorong. Saya nggak ada bibit bobot. Orang tua yang kolot ya kalau di desa itu, kalau nggak anaknya sama-sama orang kaya nggak mau. Ya. Contohnya banyak. Anaknya orang miskin sama anak miskin jadi kaya, itu juga banyak. Iya. Bagi saya untuk percontohan Harta aja. tuh bukan. Tapi setidak-tidaknya begitu saya kenal baik dengan orang dia, sampai orang tua saya, loh, oh baru kenal kok dinikahin, gimana itu? Nggak apa-apa. Kalau dia orang nggak baik, akan saya perbaiki. Iya. Tapi kalau udah baik, saya pertahankan. Ini nilai plusnya tetap ada bagi saya. Oh luar biasa sekali. Pak Tarsan itu betul-betul menjadi kepala. Kebetulan anak saya itu anak perempuan. Kalau saya punya anak laki-laki lain lagi. Saya harus mendidik, ngasih keteladanan. Kalau saya punya anak laki-laki, pacarmu siapa anakmu itu? Iya. Tak ajak jalan. Bagaimana karakternya dia? Ada ininya nggak? Ada tolok ukurnya nih kalau si perempuannya ini misalnya baik atau enggaknya tuh bisa tahu dari mana? Saya ketika melihat jalan-jalan. seperti kayak istri saya itu, saya nggak melihat dari apa-apa, dari hati saya aja. Oh, langsung. Kalau saya yakin itu baik, pasti baik.
Makanya jangan kamu. Berarti ada yang memberitahu ke Pak Tarsan itu orang yang Pak Tarsan percaya, misalnya Pak Ustadz, jadi kayak ta'aruf misalnya. Oh itu belum tentu, itu nggak jaminan juga. Iya. Kuncinya di hari hati di Di sini hati aja. kita, betul Iya, sekali. iya, itu aja lah. Jadi tahunya Pak, Ibu Sulis itu Langsung Pak saya lamar. Paket juga. langsung lamar ke orang tuanya. Iya, nggak boleh, jangan minta mikir gini-gini. Berapa hari? 1 bulan, seminggu saya datang, boleh apa tidak? Saya nggak mau buang energi. Kalau memang itu jodoh saya, ya saya kawin. Kalau enggak, ya cari yang lain. Banyak kok wanita. Ini yang penting saya punya prinsip ini. Luar biasa, bagus sekali. Tepuk Iya, tangan. biasa. Wah, Pak Tarsan hebat nih. Tapi sebenarnya untuk membedakan orang baik atau tidak baik itu sebenarnya hukum alam itu bisa kita pakai pedoman. Hukum alam seperti Seperti apa? dulu saya menjelaskan sederhana. Orang baik itu sering berkata tidak baik. Nah, orang tidak baik itu sering berkata baik. Misalnya kita kenal Contoh. dengan perempuan, baru kenal kita coba tanya, Iya. Dek, boleh saya cium? Kalau dia jawab baik, berarti nggak baik ini. Tapi kalau kita tanya, Dek, boleh saya cium? Wah, itu tidak baik, Mas. Nah, berarti orang baik. Lu kan pertanyaannya lo yang disangkal. Udah mendingan lu nggak usah lu tanya, lu sosore langsung. Ah, Ah, saya sih memang biasanya gitu. ya begitu. Kalau dia nabok ya berarti dia baik. Ya, terus yang kunci sekarang ya, masalah apapun, orang tua terhadap anak itu hanya satu yang tidak boleh dilanggar ya. Apa? Orang tua mau tentang pendidikan, mau jodoh, mau karir, mau apapun anak tidak boleh lupa, dan ini harus wajib adalah orang tua itu harus lebih tua dari anak. Jadi kalau misalnya sekarang kita mengadopsi anak nggak boleh melebihi orang. Nggak boleh. Hah? Itu namanya mengadopsi orang tua kalau lebih tua dari Anda. Pak Jarwo sendiri bagaimana? Orang tua harus menentukan, Pak Denny. Saya mengalami itu, Pak Denny. Saya dijodohkan oleh orang tua saya. Pada suatu hari, Pak Denny, itu malam-malam, itu rembulan, Lagi bulat, purnama. Purnama, Pak Denny. Ada serigala menggonggong. Au! Orang tua saya berubah. Jarwo, Apa, Pak? kamu itu kan sudah dewasa. Ah, enggak. Semestinya kamu dengan umur segitu sudah ada jodohnya. Kata Anang. Kata saya, anak ikut-ikutan. Enggak. Anak Iya, bilang aku orang tuanya. Orang tua Pak Jarwo. Anak Itu kan pada ada saat itu berdua kan? Ada istri bapak saya juga. Oh, ada istri bapak juga. Jadi ibu, ada ibu di situ. Ada ibu saya. Ibu di sebelahnya bapak. Di sebelah bapak. Jadi ibunya satu, bapaknya sebelah. Enggak, tadi katanya ibunya di mana? Di sebelah. Sebelah bapak. Tuh kan bapak sebelah. Maksudnya sebelah tuh Di di samping. samping. Belum, Pak. Kata bapak. Kata bapak saya. Kata saya. Oh, kata Pak Jarwo. Wo, Oh, kamu udah dewasa. iya. Nah, bapak ada seorang wanita baru lulus dari pesantren. Oh. Besok bapak akan kenalkan. Akhirnya kita bertiga. Bertiga dengan ibu. Iya. Nah, datang ke rumah itu perempuan. Akhirnya sampai, Pak Denny. Assalamualaikum. Disautin sama orang rumah itu, Pak Denny. Waalaikumsalam. Orang tuanya Pak Jarwo, silakan masuk. Jarwo, kata si calon mertua saya. Calon mertua. Kamu benar ingin dengan anak saya? Betul, serius, Pak. Orang tua saya juga nanya ke pihak perempuan, si calon istri saya, Ibu Nurliana itu. Kamu suka juga sama Jarwo? Iya, saya juga suka. Oh. Akhirnya kita akhirnya jodoh. Besoknya langsung kita nikah, Pak Denny. Besoknya itu langsung nikah. Nikah langsung, Pak Denny. Hari Jumat. Loh, itu Bapak umur berapa waktu itu, Pak Jarwo? Umur 25. Maksudnya Pak Jarwo di sini Jadi- bahwa Pak Jarwo menikah dengan orang yang Bapak tidak melalui Tidak sebuah mengenal. pacaran dulu. Betul. Soalnya kalau kita pacaran terlalu lama bisa fitnah. Bisa nggak mau Nah. dianya. Ya bisa nggak jadi. Itu juga kita bisa berdosa juga, Pak Denny. Tapi akhirnya kan Pak Jarwo hidup bahagia dengan Ibu Nur itu ya. Yang sehingga sekarang udah mau dikaruniai anak sebanyak berapa Pak Jarwo? Dua. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Silakan Kang Maman. Anak-anak mempelajari hal yang mereka hayati dalam hidup. Dan sosok yang paling berpengaruh dalam hidupnya adalah orang tuanya. Kalau seorang anak hidup dengan penuh kritik dari orang tuanya, dia akan belajar mengecam.
Kalau seorang anak hidup dengan kebencian, dia akan belajar berkelahi. Kalau seorang anak hidup dengan ejekan, dia akan belajar menjadi pemalu. Kalau seorang anak hidup dengan rasa malu, dia akan belajar merasa bersalah. Kalau seorang anak hidup dengan toleransi, dia akan belajar sabar. Kalau seorang anak hidup dengan dorongan, dia akan belajar memiliki keyakinan. Kalau seorang anak hidup dengan pujian dari orang tua, dia akan belajar menghargai. Kalau seorang anak hidup dengan kejujuran, dia akan belajar adil. Dan kalau seorang anak hidup dengan rasa aman, dia akan belajar mempunyai iman. Kalau seorang anak hidup dengan persetujuan bukan dengan penolakan, dia akan belajar menyukai dirinya sendiri. Dan kalau seorang anak hidup dengan penerimaan dan persahabatan, dia akan belajar menemukan cinta di dunia. Karenanya panelis di sini mengusulkan satu hal yang menarik untuk direnungkan. Paduan 4M dari Ronald dan cinta menjadi 5I. Orang tua terhadap anak sebaiknya kenali, ketahui, gali potensi, fasilitasi, dan cintai. Jika itu terwujudkan, anak-anak akan memberikan jawaban. Peluk cium untukmu selalu, Ibu dan Bapak. Namamu tak akan pernah hilang dalam doa-doa kami. Ya, terima kasih Kang Maman. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapat. Saksikan terus ILK setiap hari Senin dan juga hari Selasa jam 20.30 hanya di Trans 7. Selamat malam dan sampai jumpa. You're there all alone, and you don't know where to go to. Come and take a trip with me to future world. And if you're running through your life,